Bende Mataram. Cerita oleh H. Praktikto. Audiobook oleh Novel Silat. Bab 15. Cekatan ia melompat dari punggung kuda. Tanpa berkata sepatah kata pun ia menghampiri keempat pemuda Belanda dan dihajarnya kalang kabut. Nah, bilanglah pada De Grote. Kapan saja dia boleh datang, bentaknya. Kena hajaran Willem R. Beveld, keempat pemuda Belanda itu jatuh terjengkang-jengkang. Mukanya babak belur dan segera lari meninggalkan lapangan dengan peringisan. Adik yang baik. Kau dimusuhi orang karena aku. Mulai sekarang janganlah kamu berlatih seorang diri bila aku tidak ada di rumah. Kata Willem R. Beveld penuh perasaan. Mendadak ia melihat si Sonny yang berdiri tertegun tak jauh daripadanya. Ia heran. Bukankah kamu anak Kapten De Hoop? Tanyanya. Sonny mengangguk. Mengapa kamu ada di sini pula? Sonny jadi kebingungan. Tak tahu dia harus menjawab bagaimana. Matanya mengarah kepada Sang Aji hendak menyelidiki kesan si bocah. Sang Aji ternyata cukup lapang dada. Melihat Sonny kebingungan timbul rasa ibanya. Lantas saja dia menyahut, dia melihat aku berlatih. Poho, Willem R. Beveld tertawa. Pantas kamu bersemangat. Apa kalian sudah lama berkenalan? Sang Aji tergugu mendapat pertanyaan demikian. Sebaliknya Sonny mendapat kesan bagus karena pembelaannya. Dasar dia seorang peranakan Belanda. Hatinya polos dan gerak-geriknya bebas. Begitu melihat Sang Aji tergugu, dengan cepat dapat menebak hatinya. Dengan mengeluarkan sapu tangan kecil ia menghampiri Sang Aji dan mengusap keringat dan pasir yang menempel di pipi. Keruan saja muka Sang Aji merah padam. Sebagai seorang berperasaan timur, tak bisa ia mendapat perlakuan begitu. Tetapi Willem R. Beveld malahan berkesan gembira. Katanya girang, kalian sudah berteman lama. Mengapa baru kali ini aku melihat pergaulan kalian? Mereka berdua diajak beristirahat di bawah pohon. Willem R. Beveld merenungi keduanya. Sang Aji, mulai minggu depan kamu harus belajar naik kuda. Kamu cukup tangkas. Kulihat kau tadi, dari mana kamu bisa belajar berkelahi? Tak berani Sang Aji berbohong terhadap Willem R. Beveld. Sebaliknya tak berani ia melanggar pesan gurunya. Karena itu ia jadi kebingungan. Willem R. Beveld heran berbareng curiga. Katanya lagi, apa selama kau kutinggalkan, seringkali berkelahi sehingga mendapat pengalaman membela diri? Tidak. Tapi tak berani aku mengatakan. Apakah kamu berguru pada ahli-ahli silat dan pencak? Tidak. Tapi tak berani aku mengatakan. Willem R. Beveld tak mendesak lagi. Ia cukup kenal tabiat adik angkatnya. Dulu ia berani membandel ketika didesak Mayor De Grote dengan mengucapkan kata-kata itu. Akhirnya dia berkata perlahan, aku tak menyalahkanmu. Seandainya benar begitu, alangkah senangku bila aku bisa berkenalan dengan guru-gurumu. Aku tak berguru kepada siapapun juga, bantah Sang Aji gemetaran. Willem R. Beveld bersikap seolah-olah tak mendengarkan. Ia kemudian mengalihkan pembicaraan tentang rencana latihan menunggang kuda dan ilmu pedang. Sang Aji jadi berlega hati. Segera ia menyambung pembicaraan. Kesannya menggirangkan hati. Hai, kata Willem R. Beveld kepada Sonny. Kau boleh melihat latihan itu. Mengapa hanya melihat, sahut Sonny. Sonny pun ingin belajar naik kuda. Bagus. Mintalah izin ayahmu dulu. Kalian berdua boleh belajar naik kuda bersama-sama. Tapi Willem sangat galak, sambung Sang Aji. Willem? Sonny menebak-nebak. Ya, Willem. Sahut Willem R. Beveld tertawa berkakakan. Willem nama kuda Sang Aji. Bukan Willem namaku. Sonny memekik heran. Apakah kudanya diberi nama Willem? Ya. Mengapa? Aneh. Apa yang aneh? Willem R. Beveld tercengang. Kapten Willem mengajar Sang Aji menunggangi Willem. Lucu kan, ujar Sonny. Dan mendengar ujarnya Willem R. Beveld tertawa geli juga. Sang Aji tak terkecuali. Semenjak itu Sonny berteman akrab dengan Sang Aji. Dia selalu menyertai Sang Aji berlatih menembak atau menunggang kuda. Tetapi kuda yang ditunggangi bukannya si Willem. Willem R. Beveld berlaku hati-hati. Ia tak gegabah membiarkan Sang Aji berlatih dengan kuda yang masih binal. Pada saat itu hubungan antara Sang Aji dan kedua gurunya mengalami perubahan. Sang Aji telah menceritakan pengalamannya berkelahi melawan 4 pemuda Belanda. Ia menuturkan pula riwayat pertemuannya dengan Kapten Willem R. Beveld dan hasrat Willem R. Beveld ingin berkenalan dengan mereka. Mendengar tutur kata Sang Aji, Wirapati dan Jaga Saradenta berdiam menimbang. Rasanya apa ruginya kita berkenalan dengan dia, kata Wirapati. Kita pun boleh berharap mendapatkan perlindungannya, jika sewaktu-waktu mendapat kesulitan.
Itu pun baik, sahut Jaga Saradenta. Cuma hatiku makin gelisah saja memikirkan iblis Pringgasakti. Orang itu tak keruan rimbanya. Apakah dia ikut dalam rombongan Pangeran Bumi Gede pulang ke Yogyakarta? Nah, apa kataku dulu? Iblis itu mempunyai caranya sendiri menuntut dendam. Kalau tak cukup tabah, jangan-jangan kau mati karena kegelisahanmu sendiri. Keesokan harinya mereka bertemu dengan Willem Erbeveld di lapangan latihan menembak senjata. Lantas saja mereka jadi akrab dan saling mengisahkan riwayat pertemuannya dengan Sang Aji. Masing-masing pihak kagum dan akhirnya Willem Erbeveld bersedia memikul tanggung jawab mengurus kehidupan mereka berdua. Sekarang latihan yang diberikan kepada Sang Aji makin lancar dan teratur. Willem Erbeveld mengajar menunggang kuda, menembak pistol dan senapan serta ilmu pedang. Sedang, Wirapati dan Jaga Saradenta mengajarkan ilmu-ilmu sakti dan tenaga. Mengingat isi perjanjian dengan Hajar Karangpandan, mereka terpaksa melarang muridnya berlatih ilmu pedang. Kepandaianmu menggunakan senjata tajam harus khas dari kami, kata Wirapati. Kau tak boleh menerima ajaran lain. Begitu aku melihat kau menggunakan ilmu ajaran lain, lenganmu akan kutebas kutung, ancam Jaga Saradenta. Sang Aji mengerti maksud kedua gurunya. Kepada Willem Erbeveld ia meneruskan pesan kedua gurunya. Willem Erbeveld telah mendapat penjelasan tentang peraturan itu. Ia tak perlu merasa tersinggung kehormatannya. Dan 2 tahun lewatlah sudah. Sang Aji telah mahir menunggangi si Willem. Ia mahir pula menembak pistol dan senapan. Tetapi menghadapi latihan-latihan yang diberikan kedua gurunya ia merasa seperti sebintik garam kecemplung dalam lautan. Tubuhnya kini menjadi tegap dan kekar. Tampangnya ganteng dan matanya menyala tajam. Selama itu dia bersahabat rukun dengan Sony. Sony seorang gadis yang manja, tetapi bersikap mengalah terhadap Sang Aji. Kadang dia berani menggoda dengan kata-kata lembut dan menggiurkan. Tetapi apabila Sang Aji nampak menjadi kikuk, cepat-cepat ia minta maaf dan bergurau kekanak-kanakan. Maklumlah, umurnya kini sudah 18 tahun. Tak lagi dia tergolong seorang gadis tanggung, tetapi benar-benar gadis penuh. Raut mukanya tajam. Matanya bersinar-sinar. Cerdik dan cantik. Banyak pemuda-pemuda gandrung padanya, tetapi ia tak mempedulikan. Jan de Grote, Karel Speelman, Taco Weidema dan Peter de Jong yang dulu menaruh hati kepada Sony kian menjadi tergila-gila. Tetapi mereka segan kepada Willem Erbeveld. Terhadap Sang Aji mereka masih mengharapkan suatu kesempatan lagi untuk mengadu tinju. Pada suatu hari dengan mengendap-endap, Sony mengintip Sang Aji sedang berlatih dengan Jaga Saradenta. Jaga Saradenta nampak uring-uringan. Tak puas ia menyaksikan muridnya tak bisa menangkis serangannya. Berkelahilah yang betul, bentaknya. Namaku kupertaruhkan di atas pundakmu. Sehabis berkata begitu ia menggempur Sang Aji dengan tangan kiri dan menendang berturut-turut. Sang Aji terkejut. Buru-buru ia menangkis dan mau membalas menyerang. Bagus. Seranglah aku. Jangan biarkan dirimu diserang dan hanya menangkis, bentak Jaga Saradenta. Wirapati kemudian menyambung, pukullah gurumu. Anggaplah seperti benar-benar lawanmu. Kini mengertilah Sang Aji maksud gurunya, ia lantas berkelahi dengan sungguh-sungguh. Tetapi ia kalah tenaga melawan Jaga Saradenta. Sebentar saja kuda-kudanya kena digempur dan ia kena tendang sampai terpental jauh. Tetapi begitu ia jatuh, cepat ia bangun dengan gerakan melompat. Bagus, tiba-tiba terdengar suara nyaring bercampur tertawa geli. Sang Aji menoleh. Ia melihat Sony berdiri tak jauh daripadanya. Mukanya jadi merah. Belum lagi ia menegur, Sony telah mendahului. Kau kena hajar. Hi, kenapa kamu ada di sini? Sony tertawa panjang. Menyahut, aku senang melihat kamu kena gamparan gurumu. Sang Aji jadi serba salah. Ia segan kepada gurunya yang sedang melatihnya dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya Sony nampak polos dan tak pedulian. Kau tak senang aku datang menjengukmu, tanyanya dengan tertawa manis. Baiklah aku pergi. Jangan pergi dahulu. Tunggulah sebentar. Kau kuantarkan pulang. Terpaksalah latihan itu tak dilanjutkan. Jaga Saradenta dapat bersabar hati. Ia berjalan dengan Wirapati membicarakan latihan tadi. Wirapati, rasanya tak ada harapan kita menang. Gadis itu berpengaruh besar dalam hati muridmu. Wirapati tersenyum lebar, tetapi alisnya meninggi. Kemudian berkata menggoda, lantas, apa aku yang harus menggantikan tempat muridmu? Jaga Saradenta terhenyak. Wirapati, maaf bukan itu maksudku, katanya sejurus kemudian. Kita harus mencari tempat berlatih yang lebih aman. Aku tahu, masa birahi Sang Aji belum berkutik dalam hatinya, tetapi ketekunannya bisa terhambat oleh hadirnya si gadis. Aku justru berpikir lain, sahut Wirapati. Gadis itu anak seorang berpangkat dalam kompeni Belanda. Perlahan-lahan aku akan mencari keterangan tentang musuhmu Pringgasakti.
Selama aku belum yakin benar di mana dia berada, hatiku tak pernah merasa tenteram. Apa hubungannya dengan dia? Jaga Saradenta heran. Kau tahu mengapa 2 tahun yang lalu aku menaruh perhatian kepada barisan company yang sedang sibuk menyongsong tamu. Secara tak langsung aku mendapatkan penjelasan dari dia, ketika dia lagi ngobrol dengan teman-temannya. Ternyata kemudian aku melihat dia hadir juga dalam pesta di gedung negara. Dengus Jaga Saradenta. Namaku kupertaruhkan di atas pundakmu. Dia pun salah seorang penyambut tamu agung. Dia dicalonkan oleh teman-temannya menjadi pengantar dan teman bicara Pangeran Bumi Gede. Mestinya dia tahu juga tentang pembicaraan resmi antara Pangeran Bumi Gede dan pemerintah Belanda. Ia berhenti sebentar. Wajahnya nampak keruh dan seolah-olah merindukan sesuatu. Dengan menghela napas dia meneruskan, tubuhku ada di sini tapi hatiku ada di sana. Di Yogyakarta dan di sekitar Gunung Damar. Jaga Sarendata merenung. Tahulah dia kalau kawannya yang muda ini telah rindu pada kampung halamannya. Dia menjadi terharu. Hatinya pun teringat pula kepada dusunnya dan kewajibannya menjadi gelondong segalo. Apa sih bangsat Pringgasakti ada juga di dalam gedung perundingan? Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. Ya. Aku tahu benar, dia berada di sana. Dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, Sony ada juga di dalam gedung negara, sahut Wirapati. Diingatkan akan sepak terjang musuh besarnya, Jaga Saradenta tergentar hatinya. Lantas saja benaknya mulai menduga-duga lenyapnya iblis Pringgasakti yang tak karuan rimbanya. Katanya menyerah. Dalam segala hal otakmu lebih encer daripadaku. Aku si orang tua ini masih saja terburu nafsu. Baiklah, urusan si Sony tidak akan kusinggung-singgung lagi. Sony saat itu berjalan berendeng dengan Sangaji. Ia berbicara banyak. Suaranya riang menyenangkan, ia mengajak berjalan menyusur pantai dan dari sana membelok ke pasar ikan. Sangaji kamu ditunggu ayah, katanya lincah. Mengapa? Pada hari Minggu besok kamu mau diajak pergi berburu ke hutan Tangerang. Mengapa aku diajaknya? Hari Minggu justru aku lagi sibuk. Akulah yang mengusulkan. Sangaji tercengang-cengang. Tak dapat dia menduga maksud Sony mengajak berburu. Sebenarnya hal itu adalah suatu penghormatan besar baginya. Pada masa itu tak mudah seorang Bumiputra diajak berburu oleh bangsa Belanda, jika bukan salah seorang yang termasuk sahabat karib. Ternyata Kapten De Hoop adalah seorang perwira Belanda yang ramah dan berwibawa. Tubuhnya tinggi jangkung, tegap dan berpengaruh. Ia diiringi oleh 2 orang anaknya laki-laki yang berumur kira-kira 24 tahun dan 22 tahun. Mereka bernama Judy dan Bobby. Hutan yang tumbuh di sekitar Tangerang cukup padat. Binatang-binatang buruan tak terhitung jumlahnya. Mereka semua, kecuali Sony, pandai menembak. Sangaji sangat gembira. Ia dapat mempraktekkan ilmu menembak ajaran Willem R. Beveld. Tembakannya tak pernah meleset. Makin lama bahkan makin tepat mengenai sasaran bidikan yang dikehendaki. 2 ekor rusa yang lari cepat berjajar mati berbareng kena tembakannya dari samping. Kapten Hoop kagum menyaksikan ketangkasannya si bocah. Semenjak itu ia berjanji dalam hati akan selalu membawa dia pergi berburu. Kepada Sony dia berkata memuji, Sony, pintar kamu memilih kawan berburu. Penglihatanmu tajam dan tepat. Karena pujian itu Sony kegirangan. Pertama-tama, ia kini akan selalu bersama bila pergi berburu. Kedua, pergaulannya dengan anak Bumiputra telah diketahui ayahnya, ia akan lebih dapat bergaul dengan bebas dan terang-terangan. Seperti diketahui Sony lah yang mengusulkan agar ayahnya mengajak Sangaji pergi berburu. Dia pandai menembak, ayah, katanya merengek. Seringkali aku melihatnya berlatih menembak. Kapten Willem R. Beveld yang melatih dan mengajar. Hai, mengapa Kapten Willem R. Beveld? Ayahnya heran berbareng menduga-duga. Dia adik angkatnya. Kini ayahnya mengerti. Tetapi ia ingin melihat apakah adik angkat Kapten Willem R. Beveld benar-benar pandai menembak. Itulah sebabnya, saat ia menyaksikan ketangkasan Sangaji, dengan tulus hati ia menyatakan pujiannya. Malam itu juga mereka kembali ke Jakarta. Sangaji mendapat bagian seekor rusa dan dibawa pulang ke ibunya. Ia akan mengundang kedua gurunya untuk ikut berpesta. Dengan sangat ia meminta agar ibunya memasak masakan yang enak. Aku nanti akan membantu, Bu, katanya. Kamu bisa bantu apa, sahut Rukmini. Dia menyayangi putra tunggalnya itu. Maka setelah Sangaji pergi meninggalkan rumah untuk mengundang gurunya, diam-diam ia memanggil tetangganya untuk diminta datang membantu. Melihat rusa begitu gemuk tetangganya sudah barang tentu tak dapat menolak. Lantas saja mereka datang dengan membawa alat-alat dapur. Sangaji sendiri waktu itu sudah berada di jalan besar. Ia berjalan meloncat-loncat karena kegirangan sambil melatih kegesitan tubuhnya. Mendadak ia ditegur oleh seorang pemuda kira-kira berumur 20 tahun dengan bahasa Jawa. Anak muda.
Kalau kau berani, ayo kita berkelahi. Heran Sang Haji tiba-tiba ditantang seseorang. Rumah pondokan kedua gurunya tinggal beberapa langkah di depannya. Hatinya lantas bimbang. Mengundang kedua gurunya dulu ataukah meladeni tantangan pemuda itu? Kamu siapa? Ia mencoba bertanya. Pemuda itu tertawa perlahan. Menjawab setengah merendahkan, tak peduli siapa diriku, tapi kamu kutantang. Kau laki-laki, kan? Seorang laki-laki ditantang seseorang, kok seperti perempuan? Merah muka Sang Haji direndahkan demikian. Ia menghampiri dan masih mencoba meyakinkan pemuda itu. Kalau aku berkelahi, aku harus berkelahi dengan jelas. Antara kau dan aku belum saling kenal. Kurasa, tak ada alasan untuk berkelahi. Kembali lagi pemuda itu tertawa perlahan. Mendadak saja dia menyerang. Sebat gerakannya. Tahu-tahu kakinya telah mengirimkan tendangan dan tangannya menyambar urat leher. Sang Haji terperanjat diserang demikian. Masih sempat dia berkisar dari tempatnya. Tangan kanannya menangkis sambaran dan tinju kirinya mengarah dada. Inilah salah satu jurus ajaran Jaga Saradenta. Pemuda itu terpaksa mengurungkan serangannya. Cepat-cepat ia menarik diri dan mengulangi gerakan yang lain. Gerak-geriknya enteng dan gesit. Sebentar bergerak ke kiri, sebentar pula ke kanan. Tangannya menyambar-nyambar tiada henti seperti gerak-gerik seekor Garuda menyambar mangsa. Karuan saja Sang Haji kena terdesak mundur. Mendadak teringatlah ia pada jurus ajaran Wirapati yang belum pernah dilakukannya. Jurus itu diciptakan Wirapati untuk mempertahankan diri dari serangan maut sambil membalas. Sebenarnya khusus disiagakan untuk menghadapi serangan Pringgasakti manakala muncul dengan tiba-tiba. Hebatnya tak terkirakan. Dan sekarang Sang Haji menggunakan jurus maut itu karena merasa diri terdesak telak. Meskipun demikian ia mencoba memberi peringatan. Awas! Lenganmu bisa patah. Rahangmu bisa mencong. Jelas, maksudnya tak ingin mencelakakan si pemuda, hanya semata-mata membebaskan diri dari serangan bertubi-tubi. Pemuda itu terperanjat bukan kepalang. Tak dapat lagi ia meloloskan diri. Ia lantas nekat. Dengan membabi buta ia menyerang muka Sang Haji. Hai! Sang Haji terkejut sama sekali tak diduganya, kalau si pemuda malahan menyerang untuk membebaskan diri. Karena tak bermaksud mencelakai orang, buru-buru serangannya ditarik. Kini ia membenturkan sikunya sambil menendang pinggang. Melihat perubahan jurus Sang Haji, pemuda itu mengira berhasil menggagalkan serangannya. Keberaniannya bangkit dan hatinya menjadi besar. Tidak memberinya ampun lagi, ia mengelak dan menggempur pundak. Sang Haji terhuyung. Pundaknya terasa sakit, ia melompat mundur sambil membentak, siapa kau sebenarnya? Aku anak Jawa seperti kamu, jawab si pemuda. Ayo, kita terus berlatih. Berlatih, diam-diam Sang Haji berpikir. Apa dia dikirim guru mencoba kecakapanku? Mendapat pikiran begitu segera ia bersiaga dan kini berkelahi dengan sungguh-sungguh, ia tak membiarkan diri diserang lagi. Dicobanya mempengaruhi gerakan lawan seperti yang dilakukan terhadap keempat pemuda Belanda. Dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu, gerak-geriknya kali ini jauh lebih berbahaya dan bertenaga. Tetapi aneh. Menghadapi pemuda ini, jurus-jurusnya seperti tak berjalan. Pemuda itu dapat membebaskan diri dengan leluasa dan kadang-kadang bisa membalas menyerang. Sang Haji jadi kelabakan dan terdesak mundur. Tetapi ia dapat berlaku tenang. Perhatiannya dipusatkan dan perlahan-lahan ia mulai dapat menyelami kecakapan lawan. 30 jurus sudah lewat begitu cepat. Ia kini bergerak berputar seperti gelombang. Kadang-kadang ia berhasil mendesak dan menendang lawan. Tapi sering pula kena dirangsak bertubi-tubi. Mendadak terdengar suara bentakan Jaga Saradenta. Serang bagian bawah, tolol. Mendengar suara gurunya bangkitlah semangat tempur Sang Haji. Dengan cepat ia memusatkan serangannya di bagian bawah. Penglihatan gurunya ternyata tepat. Segera juga ia mendesak si pemuda. Dan dengan suatu gerakan sebat si pemuda kena dihantam dan ditendang sampai jatuh berjungkir balik. Melihat si pemuda jatuh berjungkir balik, Sang Haji lalu mendekati. Kedua lengannya disodorkan hendak mencengkram pundak. Terdengar suara Wirapati memperingatkan, awas! Jangan sembrono! Sang Haji kurang berpengalaman. Musuhnya kali ini bukan seperti keempat pemuda Belanda yang hanya mengutamakan kekuatan tubuh dan tenaga tinju. Sebaliknya seorang pemuda yang mengenal dan mengerti ilmu berkelahi. Begitu ia hendak mencengkeram, si pemuda menggulingkan tubuhnya dengan sebat. Kemudian menendang perut sambil meloncat bangun. Tak ampun lagi, Sang Haji jatuh terbalik. Perutnya terasa nyeri bukan kepalang. Namun ia gesit. Belum sampai tubuhnya terbanting di atas tanah. Kedua kakinya menjejak dan ia berdiri tegak. Serentak ia mengerat gigi dan bersiaga hendak melompat menerkam. Tetapi kedua gurunya sudah mendahului. Gesit seperti ikan mereka lantas saja mengepung si pemuda. Siapa kamu, berani kurang ajar di hadapanku, bentak Jaga Saradenta.
Sang Aji terkejut berbareng heran. Jelas, mendengar bentakan gurunya, pemuda itu bukan dikirim gurunya untuk mencoba kecakapannya. Pemuda itu tak mengenal takut, ia berjaga-jaga diri sambil menjawab, "Aku bernama Suropati. Atas perintah guruku aku datang menghadap Tuan." "Siapa gurumu?" Pemuda yang bernama Suropati sekonyong-konyong menundukkan kepala sambil menyembah. "Jaga Saradenta Sangsi." Tak mau ia membalas Suropati. Ia menoleh kepada Wirapati minta pertimbangan. "Ayo, kita bicara di dalam," ajak Wirapati tegas. Mereka berempat memasuki rumah. Jaga Saradenta nampak muram, karena menyaksikan muridnya bisa dikalahkan. Sedangkan Wirapati sibuk menduga-duga. "Nah ulangi, ada apa kamu datang kemari?" katanya menegas. Dengan hormat Suropati menjawab, "Beberapa hari yang lalu kami serombongan dari Yogyakarta datang ke Jakarta. Selain menunaikan tugas Gusti Patih, aku diperintahkan guruku menghadap Tuan." "Siapa gurumu?" "Hajar Karangpandan." Mendengar jawaban Suropati, Wirapati dan Jaga Saradenta terperanjat sampai berjingkrak. Jaga Saradenta seorang laki-laki yang berwatak keburu nafsu, lantas saja menyambar baju si pemuda sambil membentak, "Bilang yang benar. Kami tak mau kau permainkan." "Siapa kau?" Dengan tenaga Suropati menjawab, "Namaku Suropati." "Cukup jelas? Aku murid Hajar Karangpandan. Ayahku salah seorang hamba istana Kepatihan Danurjan." Jaga Saradenta tertegun. Malu, ia diperlakukan demikian oleh Suropati. Ia menyiratkan pandang kepada Wirapati. "Bagaimana kamu tahu kami berdua berada di sini?" "Hal itu tak dapat ku mengerti. Aku hanya menjalankan perintah belaka. Guruku berkata, kalau aku harus menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya, karena Tuan sekalian sudah bercapai lelah." Perlahan-lahan Jaga Saradenta melepaskan cengkeramannya, ia duduk terhenyak di atas kursi. Pandangannya muram luar biasa. Wirapati bersikap lain. Tak mau ia mendesak Suropati. Ia mengalihkan pembicaraan. "Kudengar kamu datang dengan maksud baik. Kenapa merobohkan Sang Aji? Apa kamu diperintah gurumu untuk mencoba kecakapan Sang Aji sebelum hari pertandingan tiba?" Suropati tak menjawab, ia hanya mengulurkan sepucuk surat yang terbungkus rapi. Wirapati menerimanya dengan takzim dan membaca isinya. Diterangkan oleh Hajar Karangpandan, kalau dia mengetahui keberadaannya berkat keterangan Pangeran Bumi Gede yang datang di Jakarta 2 tahun yang lalu. Pangeran Bumi Gede secara kebetulan melihat Sang Aji sedang berlatih. Dia mengenal Wirapati, tapi dia heran atas hadirnya Jaga Saradenta. Untuk capai lelah itu Hajar Karangpandan mengaturkan terima kasih. Kemudian ia mengingatkan kembali bahwa masa bertanding tinggal 2 tahun lagi. Tentang hasil jerih payahnya mencari Sanjaya ia menerangkan, si anak sudah diketemukan semenjak 8 tahun yang lalu. Itu terjadi secara kebetulan, karena Pangeran Bumi Gede sedang mencari seorang pemimpin prajurit. Mengingat si anak dia terpaksa menerima jabatan itu. Setelah selesai membaca surat Hajar Karangpandan, Wirapati terperanjat. Dengan masyghul dia berkata kepada Jaga Saradenta, "Jaga Saradenta, dalam perlombaan mencari si anak kita berdua sudah kalah jauh." "Tidak," potong Jaga Saradenta penasaran. "Soalnya bukan kita yang kalah, tetapi karena nasib dia lebih bagus." Tetapi setelah berkata demikian tubuhnya menjadi lemas. Dalam hal mengadu kelicinan benar-benar dia merasa kalah. Mestinya Hajar Karangpandan pun mengalami kesulitan juga tak beda dengan dirinya. "Wirapati, siapa mengira kalau Pangeran Bumi Gede secara sembunyi mengetahui keadaan kita? Benar-benar licin dia seperti katamu. Dia mengetahui kita, sedang kita tak mengetahui sesuatu pun tentang dirinya." Sekonyong-konyong ia bangkit dan menyambar dada Suropati. Berkata membentak, "Hai, apa yang telah terjadi di Yogyakarta?" "Aman tentram," sahut Suropati gugup. "Kau diutus siapa kemari?" "Aku anak hamba Gusti Patih. Sudah barang tentu aku diutus beliau." "Diutus apa?" "Itu urusan pemimpin rombongan. Aku hanya dititahkan agar ikut berangkat dengan rombongan. Kemudian aku dititipi surat guru ini lewat Gusti Pangeran Bumi Gede." Jaga Saradenta mendongkol. Berkata membentak, "Kau murid Hajar Karangpandan yang tertua?" Suropati tertawa perlahan. "Aku anak Taruna Sumarta, hamba istana Kepatihan Yogyakarta. Karena bernasib baik aku dititahkan Gusti Patih mengabdi pada Gusti Pangeran Bumi Gede untuk berguru kepada Ki Hajar Karangpandan. Ini terjadi 4 tahun yang lalu. Dengan begitu aku adalah adik seperguruan Raden Mas Sanjaya." "Apa kau bilang? Raden Mas Sanjaya?" Wirapati terkejut. "Ya. Dia putra Gusti Pangeran Bumi Gede. Bukankah aku harus menyebutnya dengan Raden Mas?" Wirapati terhenyak. Hatinya lantas saja sibuk menduga-duga. Dulu ia melihat istri Wayan Swage dilarikan si pemuda. Apakah akhirnya diambil istri oleh si pemuda pula? Mendadak saja timbullah rasa kebenciannya.
Sekali bergerak ia menyambar lengan Suropati sambil membentak. Kau berjungkir balik pula. Kena disambar Wirapati, si pemuda terpental 10 langkah dan jatuh bergulingan di tanah. Lama dia baru bisa merayap bangun. Bersambung ke bab 16. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.